Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febriana, NPM 1717051022. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Infrastruktur TI dan Arsitektur Enterprise. Baik, pada tugas kelompok sebelumnya, yaitu mengenai pengembangan Enterprise Arsitektur PT-XYZ pada fase preliminary Arsitektur Vision dan Bisnis Arsitektur menggunakan TOGAF Arsitektur Development Method dengan studi kasus pembayaran atau payment. Di sini saya melakukan dua pembahasan, yaitu Stakeholder Map Matrix dan Organization Actor Catalog. Baik, yang pertama yaitu Stakeholder Map Matrix. Stakeholder Map Matrix merupakan pihak-pihak yang terkait dengan semua aktivitas PT-XYZ, mulai dari level strategi sampai dengan level operasional. Stakeholder Map Matrix membantu mengelola interoperabilitas, dependensi, dan keterlacakan hubungan organisasi dengan para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mengidentifikasi para pemangku kepentingan untuk keterlibatan arsitektur, pengaruh mereka terhadap keterlibatan arsitektur, dan pertanyaan kunci mereka atau masalah yang harus ditangani oleh kerangka arsitektur. Dan berikut ini merupakan stakeholder map matrix yang telah didapatkan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini terdapat 4 kolom, ada stakeholder, key concern, class, dan artifacts. Nah, stakeholder ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap PT-XYZ. Dan di sini terdapat 16 stakeholder. Untuk mendapatkan atau memperoleh informasi mengenai siapa saja stakeholdernya, kita dapat melihatnya melalui Organization Decomposition Diagram seperti berikut ini. Dari diagram ini, maka akan kita ketahui siapa saja stakeholder yang terlibat. Kemudian ada key concern. Key concern ini merupakan penjelasan mengenai apa saja yang dilakukan oleh stakeholder atau tugas-tugas dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh stakeholder. Kemudian ada class. Class ini diklasifikasikan berdasarkan stakeholder power grid. Nah, di dalam TOGAF itu terdapat stakeholder power grid. Nah, seperti berikut ini. Dan terdapat 4 jenis power grid, yaitu ada minimal effort, keep satisfied, keep layers, dan keep informed. Dan ini semua ditentukan berdasarkan power dan level of interest dari setiap stakeholder. Kemudian selanjutnya yaitu artifacts. Artifacts didapatkan berdasarkan key concern dan class yang telah ditentukan sebelumnya terhadap tiap-tiap stakeholder. Kemudian yang kedua yaitu Organization Actor atau Katalog. Aktor atau role matrix merupakan penggambaran matriks pemetaan antara stakeholder dengan aktivitas operasional pada masing-masing bagian dari NILING. Tujuannya adalah untuk menangkap daftar pasti semua peserta yang berinteraksi dengan TI, termasuk pengguna dan pemilik sistem TI. Organization Actor Catalog dapat dirujuk ketika mengembangkan persyaratan untuk menguji kelengkapan. Misalnya, persyaratan untuk aplikasi yang layanan pelanggannya dapat diuji kelengkapannya dengan memverifikasi jenis pelanggan mana yang perlu didukung dan apakah ada persyaratan atau batasan khusus untuk jenis pengguna. Dan berikut ini merupakan Organization Actor Catalog yang telah didapatkan. Nah, pada tabel terdapat 2 kolom, ada organization dan aktor. Pada kolom organization terdapat bagian-bagian dari organizationnya, yaitu ada board, financial management, product management, shipping management, purchasing management, dan marketing management. Kemudian aktornya adalah setiap orang yang terlibat pada setiap organisasinya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.